Seperti yang dilihat saat ini di depan kita, nah itu banyak pipa-pipa begitu yang terbuat dari karet ya, dan alat-alat untuk menyedot ataupun menghisap semua lumpur-lumpur yang ada di sini supaya airnya itu tidak begitu naik. Nah, ini adalah beberapa alat untuk menyedot ataupun menghisap lumpur yang nantinya akan dibuang ke tanggul sebelahnya ya, tanggul sebelah pinggir. Nah, di situ banyak sekali teman-teman, bahkan untuk di kondisi terkini di 2024 ini flora dan fauna saat ini sudah mulai banyak berdatangan, kemungkinan karena memang seperti itu ya, untuk kondisi alamnya sudah mulai banyak tumbuh-tumbuhan yang sudah muncul ataupun tumbuh, dan pohon-pohon di situ banyak pohon-pohon terbesi. Nah, ini adalah kondisi terkini dari lumpur lapindo. Nah, ini adalah alatnya. Bahkan di sini saya melihat ada semacam kayak roda begitu ataupun seperti penghancur benda keras ya. Nah, ini teman-teman. Ya, perlu diinformasikan bahwa dampak dari lumpur lapindo yang terjadi di tahun 2006 sekitar sudah 18 tahun itu menenggelamkan 16 desa dengan mencapai di luasnya itu kisaran di 3 kecamatan ya, dan 24 pabrik tenggelam. Jadi pada waktu itu untuk kabar dari semburan lumpur itu menggemparkan dunia teman-teman, karena ini sudah katakan itu menjadi bencana terbesar begitu dari dampak tambang ya teman-teman. Yang saya lewatin saat ini bukan jembatan ya, tapi ini merupakan pipa yang difungsikan untuk pembuangan dari semburan lumpur. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini dari karet bukan dari baja. Nah, dan semua genangan air yang ada di sini bahkan bisa dilihat. Nah, ini merupakan lumpurnya. Jadi lumpur ini bukan dari lumpur sungai, tapi dari semburan yang ada di sekisaran 1, 2, 3 kilo lah dari sini ya, 3 km. Nah, ini teman-teman. Jadi tanggul-tanggul yang dibuat saat ini adalah sebagai tanggul sekat ataupun dari area berbahaya sampai ke area netral. Jadi ini adalah lumpur yang mengalir dari semburan lumpur yang sudah 18 tahun sampai saat ini, detik ini masih menyembur. Kita coba lihat lebih dekat lagi semburan dari lumpur lapindo melalui drone yang kami terbangkan nanti menuju ke tengah ya, melihat lebih dekat dengan kondisi terkini di tahun 2024 ini, yang menurut dari beberapa sumber yang kami baca, panas dari semburan lumpur lapindo itu mencapai 90 derajat teman-teman, dan menenggelamkan kisaran ada 16 desa di 3 kecamatan dan 24 pabrik waktu itu tenggelam dari semburan lumpur lapindo. Kalau keadaannya saat ini memang sejuk begitu, karena memang banyak pohon-pohon, namun dari kondisi pohon-pohon yang ada di sini, ini semuanya itu sudah pada mati. Mungkin karena panas ya, mungkin karena panas ini ranting-rantingnya sudah pada mengering, dan di sini saya melihat ada papan peringatan area berbahaya. Kubangan-kubangan air yang saat ini sudah seperti waduk begitu. Ini merupakan genangan dari lumpur yang sudah bercampur dengan air biasa ya, ataupun sumber mata air, karena memang
yang saya pijakin ini awalnya itu memang merupakan tanah datar, tapi saat ini sudah mencapai di kedalaman 17 meter. Jadi tanggul-tanggul yang sengaja dibuat untuk membendung lumpur-lumpur itu mencapai 17 meter, teman-teman. Nah, di kejauhan sana ada mesin untuk menyedot ya lumpur lapindo dan dibuang ke tanggul sebelahnya, lalu dibuang lagi ke sungai Porong. Ya, saat ini saya berada di depan dari TK Dharma Wanita Persatuan Pejarakan Jabon. Nah, ini adalah kondisi terkini di tahun 2024. Nah, jadi bangunan ataupun fasilitas pendidikan yang kena lumpur lapindo ya, dampak dari lumpur lapindo itu semuanya itu di beberapa desa itu di 3 kecamatan ya, di dalam dari 3 kecamatan itu terbengkalai, teman-teman. Saya melihat di sini ada fasilitas pendidikan seperti TK dan sekolah. Ini mungkin sekolah dasar ya. Nah, seperti itu keadaannya, semuanya sudah terbengkalai dan bangunan-bangunannya sudah pada mulai roboh begitu, teman-teman. Untuk pagarnya ya, ini sudah mulai roboh. Dan kalau kita melihat lebih dekat lagi, nah di sini ada bangunan ataupun sekolah SD. Ini bangunan sekolah SD yang terbengkalai karena memang ini berdekatan sekali dengan area lumpur lapindo. Nah, seperti itu bisa dibayangkan untuk pada sebelum kejadian sekolah ini ramai sekali dengan canda tawa anak-anak sekolah ya, yang bergurau begitu bersama teman-temannya dan menikmati pendidikan ya yang diarahkan oleh seorang guru. Tapi untuk saat ini yang saya lihat di sini tersimpan ataupun ada historis ya yang sangat memilukan. Ini ada banyak kursi-kursi ataupun fasilitas-fasilitas yang sudah mulai rapuh, bahkan asbes di atas ini semuanya sudah pada runtuh begitu, teman-teman. Nah, ini adalah sekolah yang kena ini adalah bangunan sekolah yang kena dampak dari lumpur lapindo ya. Ini kisaran 10-15 km, teman-teman, dari titik lumpur lapindo. Mulai muncul lumpurnya itu dimulai dari tahun berapa itu, Pak? Itu sekitar tahun 2006-2005 itu udah mengeluarkan gas beracun. Sudah mengeluarkan beracun sama air apa ya kan. Akhirnya terus ada gempa bumi di Jogja tanggal 29 Mei. Nah, ini kena getaran langsung ikut keluar lumpurnya sampai sekarang. Jadi itu dikasih tanggul cincin. Nah, tanggul cincin tidak kuat, akhirnya jebol ke kampung Siring. Setelah itu kampung Reno, kampung Jatirejo. Akhirnya terus kita sama warga Jatirejo, Siring apa kan, kita minta urukan. Nah, sampai bertengkar-tengkar sama teman-teman kita gitu. Sana diuruk, sini jebol. Sini diuruk, sana jebol. Akhirnya ya udah jebol semua itu. Sampai sekarang selama udah 18 tahun. Tuh. Ada berapa desa yang terdampak? 16 desa, 3 kecamatan, 25 pabrik yang tenggelam. 25 pabrik yang tenggelam. Ya, pabrik jam, pabrik rotan, pabrik kerupuk, ciki dan lain-lainnya. Pak, bisa diceritakan suasana genting waktu adanya semburan lumpur itu di waktu itu, Pak? Loh, itu kalau ada semburan langsung itu kita itu sudah trauma, Pak. Kita sudah tanggul jebol itu kita udah lari semua warga. Jadi ya barang perabotan rumah tangga, lemari nggak bisa dibawa. Nah, akhirnya kita mengungsi di Pasar Porong. Dan Bapak sendiri waktu itu ya atau sekarang itu
sekeluarga. Ya, Bapak sudah punya anak juga. sudah punya anak 2. Itu pas jebol lumpurnya itu 1 jam itu sudah 1 meter lumpur panas. Jadi semua itu warga itu lari. Artinya rumah Bapak saat ini sudah berada di dalam lumpur itu tadi? Iya, di dalam lumpur sampai sekarang. Jadi lumpur ini ketinggiannya udah 15 meter atau 17 meter. Pak, mohon maaf, untuk pendapatan sehari-hari dari Bapak sendiri saat ini bekerja sebagai apa? Tukang ojek ini sama teman-teman ini. Tukang ojek untuk mengantar orang-orang yang ingin melihat lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo. Jadi artinya tempat ini saat ini sudah sebagian dibuat objek wisata begitu. Wisata, betul. Pak, selain pekerjaan dari ngojek dari Bapak sendiri, Ya tukang kayu, tukang batu, kuli gitu. Kalau ada kerjaan tukang batu, kita kerja tukang batu. Nanti kalau nggak ada ya kita lari ke sini lagi. sempat nggak satu hari begitu nggak dapat penghasilan dari ngojek ini? Pernah nggak dapat, Sering juga ya Pak? sering. 18 tahun sudah, semburan lumpur Lapindo masih belum berhenti. Lumpur Lapindo merupakan bencana yang terjadi di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 18 Mei tahun 2006, semburan lumpur panas mencapai 90 derajat mulai terjadi, yang saat itu di sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Titik semburan berjarak 150 meter dari permukiman warga. Dikisahkan, yang awalnya warga mencium bau gas yang menyengat dari semburan tersebut. Terlepas dari adanya dampak pengeboran, saat itu, 2 hari sebelum semburan lumpur Sidoarjo terjadi, gempa mengguncang Yogyakarta, semburan lumpur panas itu tak dapat dikendalikan hingga meluber kemana-mana. Dan salah satu dari dampaknya, lumpur menggenangi ruas jalan tol Surabaya Gempol hingga ditutup dan sudah 16 desa tenggelam di 3 kecamatan serta 24 pabrik di sekitarnya ikut tenggelam.